Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sobat Hasata yang budiman, Kerajaan Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Menurut kitab Negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Berbicara tentang berdirinya Majapahit, tentunya tidak lepas dari ketokohan sang raja pertama, Raden Wijaya, sebagai pendiri sekaligus penerus setelah dinasti Rajasa. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Menurut Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara yang disusun oleh Kesultanan Cirebon dan masuk dalam naskah Wangsakerta, Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakian Jayadharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Dharma Siksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Cempaka dari Kerajaan Singhasari. Kisah tersebut mirip dengan babat Tanah Jawi yang menyebut pendiri Kerajaan Majapahit bernama Jaka Sesuru, putra Prabu Sri Pamekas, Raja Kerajaan Pajajaran. Jaka Sesuru melarikan diri ke timur karena dikalahkan saudara tirinya yang bernama Siyung Wanara. Ia kemudian membangun Kerajaan Majapahit dan berbalik menumpas Siyung Wanara. Naskah di atas berlawanan dengan Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang menyebut Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki putra Narasingamurti. Naskah ini memuji Lembutal sebagai perwira Yuda yang gagah berani, merupakan ayah dari Dyah Wijaya. Dalam naskah Pararaton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15 menyatakan Wijaya sebagai Raden Harsawijaya. Namun bukti-bukti prasasti pada masa kehidupan Wijaya, yaitu sekitar abad ke-13 atau 14, pemakaian gelar Raden belum populer. Negara Kertagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit bernama Dyah Wijaya. Gelar Dyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Gelar Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata radiah atau radian maupun rahadian. Sedangkan di dalam Prasasti Kudadu tahun 1294 yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri menyebutkan nama pendiri Majapahit adalah Nararya Sanggrama Wijaya. Diyakini gelar Nararya juga merupakan gelar kebangsawanan, meskipun gelar Dyah lebih sering digunakan. Sementara itu, dalam Prasasti Balawi dan Negara Kertagama, Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara, sang raja terakhir Kerajaan Singhasari, yaitu Tribhuwananeswari, Narendra Duhita,
Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan dalam kitab Pararaton, ia hanya menikahi 2 orang putri Kertanegara saja, serta seorang putri dari kerajaan Melayu bernama Darapeta, yang merupakan salah satu dari 2 putri yang dibawa kembali dari Melayu oleh pasukan Kertanegara dalam ekspedisi Pamalayu. Darapeta merupakan salah seorang putri Srimati Buwana-Raja Malyawarma Dewa, Raja Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan Raden Wijaya juga menikahi kedua putri Melayu tersebut, yaitu juga menikahi Darajingga, karena disebut Sira Alaki Dewa, atau dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa. Dalam Prasasti Kudadu pada tahun 1292 telah terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelanggelang terhadap kekuasaan Kerajaan Singhasari. Jayakatwang sebenarnya memang menyimpan dendam karena leluhurnya Prabu Kertajaya dari Kadiri dikalahkan Ken Arok, pendiri Singhasari, dan kedatangan Wirondaya yang mengantarkan surat dari ayahnya, yaitu Arya Wiraraja, semakin menggelorakan api pemberontakan dalam diri Jayakatwang. Dalam kejatuhan Kerajaan Singhasari, Raden Wijaya memang terlibat secara langsung dalam perlawanan pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang. Namun, ada satu sosok yang berpengaruh dan membuat terjadinya pemberontakan sekaligus sumbangsih berdirinya Kerajaan Majapahit, yaitu Arya Wiraraja. Lalu siapa Arya Wiraraja dan bagaimana peran besarnya dalam peristiwa tersebut? Menurut Babat Pararaton, Arya Wiraraja nama kecilnya adalah Banyak Wide, yang secara etimologis yaitu banyak biasanya adalah nama yang disandang kaum Brahmana, sedangkan Wide yang berarti widya, pengetahuan. Jadi nama Banyak Wide sendiri berarti Brahmana yang punya banyak pengetahuan atau cerdik. Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harsa Wijaya mengisahkan Arya Wiraraja semula menjabat sebagai Rakrian Demung, sedangkan Babat Pararaton dan Kidung Ronggolawe menjelaskan bahwa jabatannya adalah Babatangan, yang berarti tukang ramal, atau bisa ditafsirkan sebagai penasihat kenegaraan pada masa pemerintahan Kertanegara di Singhasari. Di Kerajaan Singhasari sendiri terdapat konflik 2 wangsa yang bertentangan ketika itu, yaitu Wangsa Rajasa keturunan Kendedes dan Ken Arok, dan Wangsa Sinelir keturunan Kendedes dan Tunggul Ametung. Arya Wiraraja termasuk pendukung Wangsa Rajasa dan merupakan seorang murid politik dari Narasingamurti. Kertanegara sendiri kurang menyukai peran Wangsa Rajasa dan kemudian menyingkirkannya, termasuk Banyak Wide yang dinaikkan pangkatnya
namun dipindahkan dari jauh pusat kerajaan menjadi Adipati Songenep yang sekarang adalah Sumenep. Dalam runtuhnya Singhasari, Arya Wiraraja memanfaatkan Jayakatwang yang berniat melawan Raja Kertanegara, selanjutnya mengirim surat melalui anaknya Wirondaya dan menyarankan agar segera melaksanakan pemberontakan. Mengingat Singhasari dalam keadaan kosong dikarenakan sebagian besar pasukan Singhasari berada di luar Jawa dalam ekspedisi Pamalayu. Raden Wijaya sendiri ditunjuk Kertanegara untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang menyerang Singhasari. Namun, pasukan pemberontak yang berkekuatan besar akhirnya berhasil menewaskan Prabu Kertanegara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri dan berhasil menyeberangi Selat Madura untuk mencari perlindungan serta bertemu dengan Arya Wiraraja, penguasa Songenep. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali takhta dari tangan Jayakatwang. Wijaya kemudian berjanji bila ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri, menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menyambut Wijaya di pelabuhan Jungbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa kecurigaan sedikit pun. Wiraraja pun mengirim orang-orang Songenep untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya disebut Majapahit. Jalan merebut singgasana pun semakin lapang tatkala tentara Mongol datang pada tahun 1293 bertujuan menghukum Kertanegara yang berani menyakiti utusan Kubilai Khan tahun 1289. Pada zaman dinasti Yuan, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya serta membayar upeti. Salah satu utusan yang dikirim ke Jawa Dwipa, Mengcu, menghadap Raja Kertanegara, penguasa kerajaan Singhasari. Mendekatlah. Namun Kertanegara justru marah, lalu mengecap wajah sang utusan dengan bisi panas, seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri
memotong telinganya dan mengusirnya kembali ke Mongol. Berdasarkan naskah Yuan Shi yang berisi sejarah dinasti Yuan, sekitar 20-30 ribu prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi, dan Huguang di Tiongkok Selatan bersama dengan 1000 kapal serta bekal untuk 1 tahun lamanya. Pasukan ini dipimpin 3 jenderal, yaitu Shepi, orang Mongol, Ike Meshe, orang Uighur, dan Kaoxing, orang Tiongkok. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa Dwipa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dan memberitahu mereka bahwa Kertanegara telah tewas dalam kudeta istana dan telah digantikan oleh Jayakatwang. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka untuk melawan Jayakatwang. Sebagai balasannya, Wijaya berjanji untuk tunduk pada kekuasaan Yuan dan juga menjanjikan untuk menghadiahi 2 orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan kerajaan Kadiri. Jayakatwang yang mendengar persekutuan tersebut kemudian mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol dan Majapahit serta Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya menyerah dan ditawan oleh pihak Mongol bersama putranya, istrinya, dan semua perwiranya beserta harta yang bernilai 50 juta yuan. Setelah takluknya Jayakatwang, Raden Wijaya kembali ke Majapahit dan berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol dan meninggalkan sekutu Mongolnya tersebut berpesta merayakan kemenangan mereka. Jenderal Shepi dan Ike Meshe mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun, Jenderal Kaoxing yang tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan 2 komandan lainnya. Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke Majapahit tanpa membawa senjata dengan alasan kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata. Akhirnya 200 prajurit Yuan yang tak bersenjata tersebut yang dipimpin oleh 2 orang perwira dikirim ke Majapahit untuk menemani Raden Wijaya. Akan tetapi, Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya, kemudian menyerang rombongan pasukan Yuan tersebut. Wijaya kemudian menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan dan melancarkan serangan dengan tiba-tiba. Dia dan pasukannya berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka.
Raden Wijaya menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian kembali ke Mongol, tercatat sekitar 12-18 ribu tentara Yuan tewas dan kehilangan semua rampasan yang telah dibawa sebelumnya. Menurut Kidung Harsawijaya, Raden Wijaya kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dan bergelar Kertarajasa Jayawardhana pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan 12 November 1293 Masehi. Dalam memerintah Majapahit, Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan. Nambi diangkat sebagai Patih Majapahit, Lembusura sebagai Patih Daha, Arya Wiraraja dan anaknya Ronggolawe sebagai Pasangguhan. Pada tahun 1294, Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.